Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di dunia ini terdapat jalan yang benar dan jalan yang salah. Ada jalan yang lurus dan ada jalan yang menyimpang. Jalan yang lurus, jalan yang menyimpang adalah jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau jalan yang sesat seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita diperintahkan meminta jalan yang lurus, yaitu bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau jalan orang-orang yang sesat dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita terus meminta jalan yang lurus itu. Dan Allah mengkaitkan jalan yang lurus itu dengan jalan orang-orang yang hidup sebelum kita, yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam ayat yang saya baca tadi, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat, wahai Allah. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di dalam ayat yang lain. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang telah diberi nikmat itu dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiqin, yaitu orang-orang yang mencapai keteguhan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dari kalangan syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, asy-syuhada was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Kita tahu di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan jalan yang lurus, jalan yang benar dengan jalan orang-orang sebelum kita. Sebab itu tidak mungkin seseorang ingin mencapai jalan yang lurus tetapi dia tidak memiliki hubungan dengan manusia yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menginginkan jalan yang lurus, maka kita tidak mungkin mendapatkan jalan itu dengan otodidak sekedar mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis, lalu kita tidak berhubungan, meninggalkan kontak dengan orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang tidak mungkin. Sebab itu Allah menjelaskan jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat ketika mereka memutuskan diri dari jalan orang-orang yang saleh. Orang-orang Yahudi, mereka memutuskan diri dari jalan Nabi Musa. Mereka merubah pemahaman Taurat sehingga menyimpang dari pemahaman Musa alaihissalam. Dan begitu pula orang-orang Nasrani. Mereka memutuskan diri dari pemahaman Isa alaihissalam, mereka merubah pemahaman dari Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Isa itu menurut pemahaman mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat, yaitu mereka yang merubah pemahaman yang sudah diturunkan oleh Allah kepada nabinya dan diperintahkan oleh Allah disampaikan kepada umat. Sebab itu Allah mengingatkan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka sudah pasti wajib bagi kita mempelajari jalan hidup orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah mendahului kita, yaitu belajar dari seorang guru yang memiliki mata rantai pembelajaran, belajar dari seorang guru lagi, belajar dari guru, sampai ke tabi'in, dari tabi'in kepada sahabat atau ahlul bait Nabi Muhammad SAW, dan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mata rantai itu
dimiliki oleh seorang guru yang pemahamannya tidak menyimpang sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kita akan menemukan mana jalan yang lurus.